3, 2, 1. Let's go! Latar belakang pemikiran ekonomi Marxis. 1. Revolusi industri pada abad ke-19. Revolusi industri menyebabkan perubahan dramatis dalam struktur sosial dan ekonomi Eropa. Peningkatan produksi industri, urbanisasi, eksploitasi buruh, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi sorotan utama. 2. Pengaruh filosofi Hegel. Karl Marx dipengaruhi oleh filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Marx mengadopsi konsep dialektika Hegel untuk mengembangkan pandangannya tentang sejarah dan perubahan sosial. Namun, ia menggantikan pendekatan idealis Hegel dengan pendekatan materialis, yang menekankan peran dasar struktur ekonomi dalam mendorong perubahan sosial. 3. Kondisi buruh yang buruk. Marx melihat kondisi buruh pada masa itu sangat mengerikan, dengan jam kerja yang panjang, upah rendah, dan eksploitasi oleh pemilik modal. Perkembangan pemikiran ekonomi Marxis. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial dan sejarah didorong oleh pertentangan antara kelas sosial yang berbeda atas sumber daya ekonomi. Ia berpendapat bahwa pemilik modal mendapatkan keuntungan dengan mengambil sebagian nilai yang dihasilkan oleh buruh. Ia menganggap kapitalisme sebagai sistem yang akan mengalami krisis internal karena pertentangan antara borjuisi dan proletariat akan semakin memburuk. Marx mengusulkan solusi dalam bentuk revolusi proletariat yang akan menggulingkan kapitalisme dan menggantikannya dengan komunisme. Perkembangan pemikiran ekonomi Marxis setelah kematian Marx melibatkan banyak penulis dan aktivis yang mengembangkan dan memodifikasi ide-idenya. Marxis juga menjadi dasar bagi berbagai gerakan politik dan revolusi, termasuk revolusi Rusia tahun 1917 yang menghasilkan pembentukan Uni Soviet. Teori lebih nilai, surplus value, dan kondisi pemerasan kaum proletar adalah konsep-konsep yang muncul dalam pemikiran Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman yang merupakan salah satu pendiri teori Marxisme. Mari kita bahas keduanya lebih lanjut. 1. Teori lebih nilai, surplus value. Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis, buruh, kaum proletar, menjual keahlian dan tenaga kerja mereka kepada pemilik modal, kapitalis, dalam bentuk upah. Namun, pemilik modal tidak membayar buruh sebesar nilai yang dihasilkan oleh buruh, tetapi hanya sejumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh. Konsep surplus value adalah dasar bagi Marx untuk menjelaskan mengapa sistem kapitalisme cenderung memeras dan mengakumulasi kekayaan pada pemilik modal, sementara kaum proletar mengalami eksploitasi ekonomi. Menurut Marx, perjuangan kelas yang sebenarnya terjadi antara kaum proletar yang menghasilkan nilai lebih dan pemilik modal yang mengambilnya. 2. Kondisi pemerasan kaum proletar. Kondisi pemerasan kaum proletar merujuk pada pengalaman eksploitasi dan penderitaan yang dialami oleh mereka dalam sistem kapitalis. Beberapa aspek yang menyebabkan pemerasan ini meliputi, upah rendah. Kaum proletar seringkali dibayar upah rendah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi kerja buruk. Banyak pekerjaan dalam sistem kapitalis dilakukan dalam kondisi kerja yang buruk dan tidak aman. Ketidakpastian pekerjaan. Kaum proletar seringkali berada dalam situasi ketidakpastian pekerjaan, dengan kontrak kerja yang tidak tetap atau sewa harian. Kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pemerasan kaum proletar menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, di mana pemilik modal mengakumulasi kekayaan sementara buruh tetap miskin. Marx berpendapat bahwa kondisi pemerasan ini merupakan hasil langsung dari hubungan produksi dalam sistem kapitalisme, di mana pemilik modal memiliki kontrol atas sumber daya produksi dan tenaga kerja. Dalam pemikiran Marxisme, perkembangan masyarakat dalam konteks aktivitas ekonomi di masa sosialisme dapat diuraikan dalam tahap-tahap berikut. 1. Kapitalisme. Tahap pertama dalam sistem ini, alat produksi, seperti pabrik dan tanah, dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok kecil yang dikenal sebagai pemilik modal atau kapitalis. Kapitalisme sering dianggap sebagai sistem eksploitasi di mana ketidaksetaraan ekonomi meningkat. 2. Revolusi proletar, pemberontakan buruh. Dalam pandangan Marx, kondisi eksploitasi di bawah kapitalisme akan memicu revolusi proletar. Ini akan memicu perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. 3.
Sosialisme. Setelah revolusi proletar berhasil, Marxisme menggambarkan tahap sosialisme. Dalam sistem ini, lebih nilai yang dihasilkan oleh buruh diharapkan akan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis, serta redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan. 4. Komunisme. Tahap akhir dan tujuan akhir dari Marxisme adalah komunisme. Dalam masyarakat komunis yang ideal, kepemilikan individu atas alat produksi akan dihapuskan sepenuhnya dan sumber daya akan didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat. Tidak lagi ada kelas sosial atau eksploitasi, dan semua individu akan bekerja dan memperoleh manfaat secara seimbang. Namun, implementasi praktis dari pemikiran Marxisme telah bervariasi di berbagai negara dan konteks sepanjang sejarah. Banyak negara yang mengklaim menerapkan Marxisme pada akhirnya mengalami kegagalan atau mengalami deviasi dari tujuan asli Marx. Meskipun demikian, pemikiran Marx terus menginspirasi banyak gerakan sosial dan pemikir yang memperjuangkan kesetaraan sosial dan ekonomi. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling.